Halo adik-adik kelas 9, ketemu lagi dengan saya Kadek Susila Priyangga. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang seni lukis. Adik-adik kelas 9 di sini ini pertemuan yang kedua ya tentang pelajaran seni lukis di semester ganjil ini, semester 1 ini. Kita langsung saja. Akan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas tentang alat dan bahan saat melukis. Yang pertama itu ada pensil. Pensil ini dibedakan menjadi beberapa macam jenis ya, dengan tingkat ketebalannya, dari yang tipis sampai yang paling tebal. Biasanya ada angka-angkanya di sana ya, 2B, 4B dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada charcoal. Nah, charcoal ini terbuat dari sejenis arang halus yang biasanya digunakan untuk menggambar dan melukis potret. Biasanya bersifat hitam pekat biasanya ya, dan agak sulit untuk dihapus. Charcoal ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada papan palet. Nah, papan palet di sini fungsinya untuk menyiapkan cat atau mencampur cat sebelum diaplikasikan ke media lukis seperti kertas dan kanvas. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kuas lukis di sini. Kuas lukis ada berbagai macam ukuran juga, dari bulu yang kecil meruncing hingga yang lebar. Semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya itu ada pisau palet. Nah, pisau palet di sini berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas papan palet agar mendapatkan warna yang diinginkan, seperti itu ya. Biasanya juga digunakan sebagai pengganti kuas untuk melukis. Kemudian kita lanjut ke alat dan bahan untuk melukis. Ini di bidang diwarnanya ya, untuk pewarnaan ya. Yang pertama ada pensil warna, tentu yang paling dasar kita temui yaitu pensil warna. Di sini pensil warna gampang untuk ditemui ya. Nah, kemudian ada krayon juga di sini. Krayon juga sebagai pewarna, namun tingkat kesulitannya sudah melebihi pensil warna. Kemudian ada cat air di sini. Cat air ada menggunakan air sebagai pelarutnya ya, yang bersifatnya biasanya transparan dan pudar biasanya hasilnya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada cat akrilik. Nah, cat akrilik ini biasanya berbentuk serbuk atau pasta. Nah, di sini cat akrilik memiliki sifat yang mudah atau cepat kering, walaupun pelarutnya sama menggunakan air. Namun di sini sifatnya itu cepat sekali kering, seperti itu. Kemudian ada cat minyak di sini. Cat minyak sama seperti namanya, menggunakan minyak khusus sebagai campuran untuk pelarutnya. Nah, di sini memiliki kelebihan ketahanannya lebih lama. Kemudian ada cat poster. Cat poster ini berbahan dasar air juga, menggunakan air sebagai pelarutnya, atau bisa juga diaplikasikan tanpa menggunakan air. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada cat tekstil. Nah, seperti namanya, di sini fungsinya atau biasanya digunakan untuk melukis di media kain seperti baju, tas dan lain sebagainya. Menggunakan air juga sebagai pelarutnya. Kemudian ada tinta Cina di sini. Ada yang berbentuk padat, ada juga berbentuk cair. Biasanya digunakan untuk membuat kaligrafi dan lain sebagainya. Dan lanjut ke bahan-bahan pendukung ya. Bahan dan alat pendukung, yang pertama ada easel atau kaki-kaki tempat menopang kanvas atau kertas untuk media melukisnya. Nah, di sini easel bisa disesuaikan ya posisinya, mau tinggi, rendah,
miring seperti itu ya, bisa disesuaikan sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh pelukisnya. Kemudian yang kedua ada kertas gambar. Nah, kertas gambar biasanya yang paling dasar kita menggunakan media, yaitu media kertas gambar dalam melukis, yang paling mudah ditemui seperti itu ya. Kemudian ada kanvas. Kanvas di sini memiliki pori-pori yang sudah ditutup dengan cat dasar. Sering digunakan untuk melukis menggunakan cat minyak. Nah, kalau misalnya kertas biasanya menggunakan cat air atau krayon dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik-teknik dalam seni lukis. Teknik dalam seni lukis yang pertama itu ada teknik akuarel. Nah, teknik akuarel ini teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisannya dihasilkan transparan, contohnya seperti tadi ya. Kemudian ada teknik plakat. Teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, contohnya seperti gambar ini ya. Biasanya menggunakan pisau palet sebagai pengganti kuasnya. Yang selanjutnya sini ada teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan menyemprotkan cat ke media lukis, bertujuan untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Contohnya seperti ini, menggunakan spray pilok, seperti pilok ya. Kemudian teknik yang selanjutnya ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis adalah teknik melukis menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan. Contohnya seperti gambar ini, menggunakan titik-titik untuk menghasilkan gradasi warna atau gelap terang. Kemudian teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik melukis menggunakan kuning telur sebagai campuran cat untuk bahan perekatnya. Biasanya dilukis di kayu dan di media tembok. Nah, contoh lukisannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik seni lukis dalam penggunaan cat minyak. Cat minyak adalah proses melukis dengan menggunakan pigmen yang terikat dengan media minyak pengering. Ada minyak pengeringnya di sini ya untuk campurannya. Biasanya menggunakan minyak biji rangi, minyak kenari dan lain sebagainya. Ada minyak khususnya biasanya di sini. Dan apa saja teknik-tekniknya dengan menggunakan cat minyak? Yang pertama itu ada teknik basah. Teknik basah merupakan teknik melukis dengan cara cat minyak itu dicampurkan dengan minyaknya itu ya, ada campuran minyaknya. Nah, setelah diencerkan dengan minyak dan dapat ketebalan tertentu, barulah dipoleskan di permukaan kanvas seperti itu ya, menggunakan campuran minyaknya dalam melarutkan warnanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknik kering, kebalikan dari teknik basah. Teknik kering berarti melukis tanpa menggunakan minyak, campurannya. Teknik ini cocok digunakan untuk melukis dengan kesan volume serta keruangan. Nah, seperti naturalisme alirannya, realisme juga, dan surrealisme. Kemudian ada teknik campuran. Teknik campuran di sini merupakan kombinasi antara teknik basah dan kering. Biasanya diawali dengan teknik kering terlebih dahulu, baru nanti kemudian disusul teknik basah dengan cara memblok warna sambil menumpuk seperti itu ya. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam melukis. Yang pertama, munculkan gagasan. Munculkan gagasan kreatif biasanya
muncul dari mempelajari atau membaca buku, mungkin melihat film-film, mengunjungi pameran, dan bahkan dengan mengembangkan imajinasi. Seperti itu caranya. Yang pertama, memunculkan gagasan bisa dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kedua yaitu memilih bahan. Nah, memilih bahan biasanya sesuaikan dengan keperluan ya, si pelukis yang nanti menyesuaikan bahan-bahannya, mau bahan apa saja yang mau digunakan dalam melukis, seperti itu ya. Kemudian menentukan teknik. Nah, di sini menentukan teknik, mau teknik apa yang digunakan, mau transparan, mau plakat, atau yang lain, seperti itu ya. Harusnya ditentukan terlebih dahulu tekniknya, seperti itu. Setelah memilih bahan-bahannya, tekniknya ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Nah, membuat sketsa biasa adalah membuat gambar awal yang mau kita nanti jadikan lukisan. Gambar awal yang mau kita nanti munculkan seperti menjadi lukisan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menyempurnakan lukisan. Nah, menyempurnakan lukisan biasanya di pewarnaan, di finishing biasanya ya, mau warnanya mau di warna apa, kemudian tebal tipisnya, timbul apa enggak, teksturnya juga. Sebagai catatan, di sini setiap teknik memiliki cara yang berbeda-beda ya dalam melukis, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi seni lukis tentang alat bahan, teknik, dan tahapan dalam melukis. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Terima kasih.